Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Anasti Masila Kirana, absen 39. Saya Igu Setia Yugani Fasita Purnami, absen 12. Saya Kak Agus Feriano, nomor absen 28. Saya Kade Ayu Sinta Dwi Estari, nomor absen 29. Saya Iwayan Darmandi Wacika, nomor absen 23. Saya Kade Wina Aryaningsih, nomor absen 33. Dan saya Kade Lestari, absen 30. Kehadiran kami di sini akan menayangkan video awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya hingga runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Selamat menyaksikan. Ladies and gentlemen, are you ready? Kerajaan Sriwijaya. Kata Sri berarti bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan berpengaruh di Nusantara maupun Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada lautnya yang besar, Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara serta membentangkan pengaruhnya sampai ke negara-negara lainnya. Pada suatu hari, Hei para saudagar sekalian, marilah kita memohon kekuasaan di daerah ini. Jika kami bersedia, keuntungan apa yang kami dapatkan, Baginda? Saya akan menjadikan kemakmuran atas nama Kerajaan Sriwijaya. Maka dari itu, gimana kalau kita berdagang selama 6 bulan aja di sini? Dan apabila kami tidak mendapatkan yang dijanjikan, maka kami tidak akan datang ke wilayah ini lagi. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Kami bersedia, Baginda. pedagang pun setuju dengan perjanjian tersebut. Hingga suatu hari, Bitsu Itsing dari Cina dalam perjalanannya ke India singgah dan belajar selama 6 bulan di Sriwijaya. Baginda Raja, Itsing sudah sampai di kerajaan yang ingin menghadap Baginda. Persilakan izin masuk. Baik Baginda. Baginda Raja, saya Itsing dari Tiongkok. Saya ingin mengajarkan agama Buddha di sini. Kenapa kau ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini? Karena saya ingin mengajak untuk berbuat kebajikan dan kebenaran di wilayah ini. Apa yang diajarkan dalam agama Buddha? Di dalam agama Buddha diajarkan untuk menahan nafsu agar mencapai nirwana. Baiklah, aku izinkan. Terima kasih Baginda Raja. Panglima, bersiaplah. Bersiap untuk apa Baginda Raja? Kita akan melakukan ekspedisi ke bumi Jawa. Untuk apa penyerangan ini Baginda Raja? Aku ingin memperluas Kerajaan Sriwijaya. Baik Baginda Raja. Rebutlah kekuasaan dari Kerajaan Jambi, Tulang Bawang, serta Kerajaan Kalingga. Baik Baginda, kami akan secepatnya menyusun strategi dan mengumpulkan prajurit secepatnya. Dalam perang pertamanya, Raja Sriwijaya Dapunta Jayanasa memimpin ekspedisi darat dan laut menaklukkan Kerajaan Jambi. Berkat kemenangan tersebut, Kerajaan Jambi menjadi wilayah Kerajaan Sriwijaya. Hingga Sriwijaya melakukan ekspedisi militer ke Pulau Jawa, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kalingga di Jawa Tengah. Pada abad kurang lebih 700 Masehi, Dapunta Salendra berkuasa di pantai utara Pulau Jawa. Lalu pada abad 775 Masehi, Raja Sriwijaya memerintahkan pembangunan kuil di Ligor, Thailand. Akhirnya Sriwijaya berhasil berkuasa di Nusantara dan sekitarnya. Akhirnya terwujudlah cita-citaku untuk menjadikan Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Terima kasih para panglima dan penasihat, kalian telah membantuku. Sudah jadi tugas kami untuk membantumu Baginda Raja. Selamat Baginda, Anda telah berhasil meruntuhkan kerajaan-kerajaan itu. Benar sekali, tapi aku masih ingin memperluas wilayah kerajaanku. Apakah Baginda Raja akan menyerang wilayah kerajaan lainnya? Tidak,
aku ingin menikahi putri kedua dari kerajaan Tarumanegara Linggawarman. Raja pun langsung bergegas ke kerajaan Tarumanegara. Salam Raja, salam. Silakan duduk. Apa alasanmu datang kemari? Aku ingin meminang putri keduamu. Atas dasar apa kau ingin menikahi Sobagandana? Aku menyukai sosok sepertinya dan aku akan berjanji akan membahagiakannya. Aku akan mengizinkan jikalau putriku bersedia. Bagaimana putriku? Apakah kau bersedia menerima pinangan Raja Sriwijaya ini? Iya, iya. Aku rasa dapur sayang adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Baiklah, jika itu keputusanmu, pernikahan kalian akan dilaksanakan secepatnya. Terima kasih, Ayah. Hingga terjadi pernikahan antara Raja Dapuntahyang dan Sobakancana yang melahirkan putra bernama Daranindra. Kemudian Daranindra memiliki keturunan bernama Dewi Tara yang menikah dengan Samaragragwira dari kerajaan Mataram kuno. Hingga lahirlah Balaputra Dewa dan kakaknya bernama Samaratungga yang menjadi raja berikutnya. Hingga pada masa pemerintahannya, ia memiliki niat untuk membangun sebuah bangunan bersejarah. Suatu hari di kerajaan, Bagaimana menurutmu ini, Wangsa? Kehendak yang mulia merupakan perintah bagi kami. Bukan begitu maksudku, aku ingin meminta pendapat kalian. Pendapat apa, Baginda? Begini, aku ingin membangun sebuah bangunan yang memiliki arti sejarah bagi masyarakat kita. Memangnya Baginda ingin bangunan seperti apa? Aku ingin membangun sebuah candi. Di mana Baginda akan membangun candi tersebut? Aku masih memikirkannya tentang hal itu. Bagaimana pendapat kalian? Saya punya pendapat, Baginda. Bagaimana candi tersebut dibangun di atas bukit? Saya sependapat Baginda agar candi tersebut terlihat megah dan gagah. Baiklah, cepat cari arsitek itu untuk membangun candi ini. Baik, Baginda. Saya mempunyai kenalan arsitek Baginda. Ia bernama Gunadarma, berasal dari negeri Seberang. Mungkin dia bisa merancang sesuai kehendak Baginda. Cari dan bawa dia ke sini. Laksanakan, Baginda. Saya yang akan mencari dan membawanya ke sini. hingga dibawanya arsitek bernama Gunadarma. Kamu tahu alasanku memanggilmu kemari? Atur sembah saya Baginda, saya sudah mengetahuinya dari para wangsa. Bagus jika kamu sudah mengetahuinya. Apakah sudah ada hasilnya sekarang walaupun cuma rancangan dasar? Saya sudah mengerjakannya dan ini rancangan yang saya buat. Bagaimana menurut Baginda? Bagus, sudah sesuai. Tolong tambahkan rilis setiap undangannya berupa ajaran Buddha. Baik Baginda, saya akan menambahkan semua itu dalam rancangan ini. Kerjakan dengan baik. Siap Baginda, saya akan mengerjakan ini dengan sebaik mungkin. Hingga dibangunnya bangunan yang dikenal dengan nama Candi Borobudur yang dibangun oleh dinasti Sailendra di Pulau Jawa. Pada abad ke-825 Masehi, dinasti Sailendra di Jawa berhasil menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur. Setelah Raja Samaratungga meninggal, terjadilah konflik. Ada apa kiranya paman mengunjungi kami ke sini? Aku mendengar keputusan para tetua bahwa suamimu akan menggantikan mendiang raja dan aku merasa keputusan itu kurang tepat. Kenapa paman berpikir begitu? Aku adalah adik dari mendiang raja dan aku merasa berhak atas tahta itu. Jangan lupakan hal ini, paman. Aku adalah putri dari sang raja. Aku juga berhak atas tahta ini. Lagi pula, dia adalah suamiku. Tak ada yang salah dari keputusan para tetua. Jika keputusan ini sudah tepat, izinkan saya meninggalkan tanah Jawa ini dan kembali ke kediaman ibuku di Sumatera. Saat meninggalkan tanah Jawa, Balaputra Dewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya. Saya akan kembali membangun kerajaan ini dan menjadikan Sriwijaya menjadi kerajaan terhebat di bumi Nusantara. Kami akan setia mengabdi kepada Sri Maharaja Balaputra Dewa. Panglima siapkan prajurit dan strategi kita akan menguasai selat-selat tersebut, Laut Cina Selatan, Laut Jawa. Baik, Baginda, akan kami laksanakan. Saat dipimpin Sri Maharaja Balaputra Dewa, Sriwijaya mulai berkembang dan maju seperti dahulu kala. Pada abad 860 Masehi, Raja Sriwijaya Balaputra Dewa mendirikan kuil di Nalanda, India. Pada abad 937 Masehi, Sriwijaya menyerang kerajaan Medang di Jawa. Namun pasukan Sriwijaya berhasil dipukul mundur oleh pasukan Medang yang dipimpin oleh Mpu Sindok.
Abad 990 sampai 1006 Masehi, pasukan Kerajaan Medang menyerang balik Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Namun serangan tersebut berhasil dipukul mundur oleh pasukan Sriwijaya. Abad 1006 Masehi, Raja Sriwijaya mendirikan kuil di Nagapatinam di India. Abad 1016 Masehi, Sriwijaya menyerang kembali ke Kerajaan Medang di Pulau Jawa. Namun akhirnya pada serangan ini istana Kerajaan Medang berhasil dihancurkan dan Raja Medang beserta keluarganya terbunuh. Akhirnya kerajaan yang merupakan rival Sriwijaya di Pulau Jawa dapat ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Di masa kepemimpinan Raja Sangramawijaya Tunggawarman, Sriwijaya mengalami kemunduran. Perdana Menteri, siapkan pasukan dan kita akan pergi ke bumi Nusantara untuk menyerang Kerajaan Sriwijaya. Apakah kamu yakin, Kakanda? Tentu saja Ratuku, aku akan menguasai jalur perdagangan yang dikuasai Sriwijaya. Baiklah, jika tekadmu sudah bulat. Kalau begitu, saya pamit undur diri, Raja, untuk mempersiapkan. Silakan. Pada abad 1025 Masehi, Kerajaan Kola Mandala di India Selatan, pimpinan Raja Kola I mengirimkan ekspedisi militer untuk menaklukkan Kerajaan Sriwijaya. Armada Kerajaan Kola berlayar dengan rute rahasia sehingga tidak terdeteksi oleh armada Sriwijaya. Armada Kerajaan Kola menyerang 11 kota di wilayah Sriwijaya, termasuk ibu kota kerajaan. Pasukan Kola berhasil menembus pertahanan ibu kota Sriwijaya karena pasukan utama Sriwijaya sedang bertempur dengan pasukan yang ada di Kamboja dan Thailand. Serangan yang mendadak oleh Kerajaan Kola berhasil memporak-porandakan Kerajaan Sriwijaya. Suasana dalam Kerajaan Sriwijaya. Salam Tuan, apa bawa kabar buruk? Kabar buruk apa lagi yang kau bawa? Apakah dengan hancurnya daerah kekuasaan kita ini sudah menjadi kabar buruk? Raja Indra membawa prajurit untuk menyerang kerajaan kita, Tuanku. Apa? Kenapa mereka bisa melewati daerah kekuasaan kita? Cepat seluruh kerahkan pasukan yang kita punya. Baik, Tuan. Namun naas pasukan Kola berhasil menyerang istana dan menawan raja. Kakanda, bagaimana keadaan wilayah perbatasan kita? Wilayah perbatasan kita saling serang. Benarkah? Lepaskan aku! Ayo ikut! Kakanda! Baca! Siapa kalian? Ayo ikut kami. Bapak Suri! Akhirnya setelah serangan Kerajaan Kola, Sriwijaya pun runtuh dan banyak wilayahnya mulai melepaskan diri dari pengaruh pusat di Palembang. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Pertama, Prasasti Kedukan Bukit. Kedua, Prasasti Talang Tuo. Kemudian Prasasti Kota Kapur. Keempat, Prasasti Berahi. Lalu yang terakhir adalah Candi Muara Takus. Demikian video yang dapat kami tampilkan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Dadah. Hei para saudara selepas. Hai! Yo masa. Bang Ima. Nah, oke juga. Ya, kita sedang serang. Benarkah?
Gila ya. Nah, ini kelihatan kan panglimanya olok.